Adalah amma ba'du. Yang terhormat guru kita semua, al Ustadz, yang terhormat guru kita semua, al Ustadz Muhammad Anim Fakhrul Anam LC, dan juga pada para jemaah yang sudah hadir di kajian pada malam hari ini. Baiklah, langsung saja saya berikan kepada Ustadz kita, pada guru kita, padanya dipersilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berjumpa kembali Allah dalam kajian kita Iskon fi Ulumul Quran dan Imam As-Suyuti sampai pada pembahasan Al-Makki wal Madani. Ya. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang pasal fi tahriri suwar al-mukhtalaf fiha, yaitu pasal menjelaskan tentang pendapat-pendapat yang berbeda pendapat tentang surat yang antara Makkiyah dan Madinah. Jadi ada beberapa surat dalam Al-Quran ini para ulama berbeda pendapat, ya, yang mana itu Makki atau Madani. Mesti dilihat daripada ro'yun yang kuat dari hadis atau asar sahabat. Baik, insyaallah kita lanjutkan. Kemarin sampai pada surat Al-Hajj, ya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Hajj masih membahas tentang Al-Makki wal Madani. Suratul Hajj ini ada beberapa yang mengatakan bahwa surat ini adalah surat Makkiyah, kecuali beberapa ayat. Tapi ada juga yang mengatakan surat ini adalah Madaniyah. Kita baca terlebih dahulu. Taqaddama min tariqil Mujahid. Telah dijelaskan sebelumnya dari tariq Mujahid an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, annaha makkiyatun, ya, bahwa surat Al-Hajj ini adalah tergolong surat yang makkiyah, illal ayati, kecuali beberapa ayat, allati istathnaha, yang dikecualikan, yang kami kecualikan dari surat ayat-ayatnya. Ada beberapa ayat dalam surat Al-Hajj yang tergolong madaniyah. Pendapat wafil asari, ya, dan dalam asar al-baqiyah, yaitu sisa-sisa yang tidak tergolong makkiyah, annaha madaniyah. Nah, maka itu semuanya adalah ayat-ayat yang madaniyah. Wa akhraja Ibnu Al-Mardawi, yang ditakhrij oleh Ibnu Mardawi, min tariqil Aufi, dari tariq Al-Aufi, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, min tariq Ibnu Jurayj, dari tariq Ibnu Jurayj, wa Utsman dan Utsman, an Atha'i an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, min tariq Mujahid, dari tariq Mujahid, an Ibnu Zubair,
Ibnu Zubair, annaha madaniyah, bahwa surat Al-Hajj ini masuk kategori surat madaniyah. Qala Ibnu Faras. Ya, kata Ibnu Faras dalam footnote-nya dijelaskan huwa Abdul Mun'im Ibnu Imam Muhammad Ibnu Abdurrahim Ibnu Ahmad Al-Ansari Al-Khazraji Syekhul Imam. Dia adalah Syekhul Malikiyah Bewarnaqoh di zaman ini. Jadi, Abu Muhammad Ibnu Faras. Di ahkamil Al-Quran, dalam kitab ahkamil Quran, waqila, dan dikatakan innaha makkiyatun, bahwasanya surat Al-Hajj tergolong makkiyah, illa, kecuali ayat hadzani khosmani ikhtasamu fi rabbihim falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar. Itu surat Al-Hajj ayat 19. Waqila, dan dikatakan juga illa asyru ayat, kecuali 10 ayat. Waqila, dan dikatakan juga madaniyatun, ya, tergolong surat madaniyah. Haji ini tergolong surat madaniyah illa arba'u ayatin, kecuali 4 ayat. Illa arba'u ayatin, kecuali 4 ayat. Wa ma arsalna min qablika min rasul, ya, sampai dengan dari ayat 52 sampai 55. Sampai di sini katanya aqim. Ya. Qalahu Qatadah, berkata Qatadah wa ghairu, dan selainnya. Waqila, dan dikatakan kulluha madaniyah, ada yang mengatakan semua ayat Al-Hajj, ya, surat Al-Hajj itu ayatnya madaniyah. Qala Abdhahak wa ghairu, qalahu Abdhahak wa ghairu, mengatakan ini adalah dari kata Abdhahak. Waqila hiya mukhtalithah, ada juga mengatakan surat Al-Hajj ini mukhtalithah, bercampur, ya. Fiha madani wa makki, di dalamnya juga ada kategori beberapa ayat yang madani dan juga ada beberapa ayat yang makki. Bahwa, ya, adapun perkataan yang mukhtalithah ini qaulul jumhur, ya, yaitu perkataan jumhur, ya, jumhur intahar, berarti selesai pembahasan. Jadi yang qaulul jumhur adalah bahwasanya surat Al-Hajj, ya, fiha madani wa makki, ada ayat yang madani, ada ayat makki. Wa yu'ayyidu, ya, ma nasabahu ilal jumhur, yang dimaksudkan atau yang dinisbatkan kepada jumhur annahu warada fi ayatin katsirah, ini banyak terjadi di beberapa ayat, ya. Terdapat beberapa ayat yang banyak, ya. Minha annahu nazala bil Madinah, di antaranya beberapa ayat itu annahu nuzila bil Madinah, diturunkan di Madinah. Sama harunnahu fi asbabin nuzul. Nah, seperti yang nanti di diterangkan dalam asbabun nuzul. Yang keenam adalah suratul Furqan, ya, al-mukhtalaf fiha. Qala Ibnu Faras, qala, berkata Ibnu Faras, itu al-jumhur ala annaha makkiyah. Ya, sudah langsung dikatakan al-jumhur annaha makkiyah. Bahwa surat Furqan ini jumhur berpendapat, ya, bahwa kategori makkiyah. Maqala Abdhahak, ya, innaha madaniyah. Ya, ketika ada jumhur kemudian ada pendapat yang lain, maka yang kuat adalah pendapat yang jumhur. Ya. Berarti kesimpulannya surat Al-Furqan masuk golongan makkiyah. Yang ketujuh, surat Yasin. Surat Yasin. Ukhya Abu Sulaiman ad-Dimashqi, diceritakan haka Abu Sulaiman ad-Dimashqi lahu, ya. Ya, Abu Sulaiman ad-Dimashqi menceritakan lahu surat Yasin qaulan innaha madaniyah. Bahwasanya surat Yasin ini masuk pada kategori madaniyah. Qala, berkata, walaysa bil masyhur. Ya, seperti ini laisa bil masyhur. Tidak masyhur, ya, tidak terkenal.
Kemudian yang ke-8 surat Qas. Haka al-Ja'bari. Qawlan innaha madaniyah. Berkata al-Ja'bari bahwasanya surat-surat ini masuk kategori madaniyah. Dalam saya ceritakan hikayah jama'atul ijma' ala annaha makkiyah. Jadi tergolong bahwa surat-surat ini masuk kategori makkiyah karena jama'atul ijma'nya menunjukkan makkiyah. Surat Muhammad. Kemarin ada penjelasan namanya surat Al-Qital ya. Surat Al-Qital itu nama lain daripada surat Muhammad. Karena di surat Muhammad ini banyak peperangan ya. Peperangan dengan kaum musyrikin. Sebelum nanti terjadinya Fathu Makkah ya. Yang surat Al-Qital itu. Hukiya an-nasafi ya. Qaulan ghariban innaha makkiyah. Perkataan yang gharib bahwasanya Muhammad ini surat Muhammad masuk kategori makkiyah. Gharib. Asing ya. Suratul Hujurat. Hukiya qaulun syadz. Ada perkataan syadz innaha makkiyah. Ya, surat Hujurat ada pendapat yang syadz bahwasanya surat ini adalah makkiyah. Kemudian yang ke-11 Suratul Rahman. Al-Jumhur ala annaha makkiyah. Jumhur mengatakan bahwa Suratul Rahman ini makkiyah. Wa huwa aswabnya. Nah, maka ini yang paling benar ya. Yang benar Jumhur annaha makkiyah. Wa yadullu lahu, dalil yang menunjukkan atas ya, dalil yang menunjukkan atasnya ma rawahu at-Tirmidzi. Seperti apa yang diriwayatkan Tirmidzi wal Hakim dan Hakim an Jabir dari Jabir. Allah berkata kata Jabir, lamma qara'a Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah ini membaca Al-Quran ala ashabihi kepada para sahabatnya, surat Rahman, yaitu surat Rahman hatta faro sampai selesai. Qala mali arakum sukutan. Apakah aku ya kalian melihat apakah kalian melihat diriku diam? Lal jinnu kanu ahsanu minkum. Bahwasanya kalian itu ahsanu minkum raddan. Kalian itu paling terbaik, paling baik dari di antara kalian adalah paling yang terbaik di antara minkum ya, dari kalian semua. Raddan ma qara'tu alaihim ya, saya tidak membaca atau maksudnya tidak membaca atasnya min maratan satu kali. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban illa qalu, kecuali mereka berkata wala bisyai'in ya, dan tidak ada sesuatu min ni'amika dari nikmat engkau ya Rabbana nukadzibu, kami mendustakan. Jadi ketika ada ayat fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, mereka menjawab la bisyai'in min ni'amika Rabbana nukadzibu walakal hamdu. Ya itu. Qala al-Hakim, berkata al-Hakim sahih. Ya, ini hadisnya sahih ala syarti syekhoni, yang syarat dua syekhon. Pertama kisahul jin, yaitu kisah jin. Kanat, kisah ini adalah ketika ada di Makkah, di kota Makkah. Wa asrahu minhu fi dilalati. Mengatakan di asrahu minhu fi dilalati. Jelaskan di antara dalil-dalilnya ma'akhrajahu,
apa yang ditakhrij oleh Ahmad di musnad dalam musnadnya di sanad di jayyid. Jadi dengan sanad jayyid. Hadisnya sanadnya jayyid. An Asma'i binti Abi Bakrin dari Asma'i binti Abi Bakr qalat sami'tu saya mendengar Rasulullah SAW berkata Rasulullah SAW wa huwa Rasulullah SAW wa huwa yusalli bahwasanya Rasul itu sedang sholat nahwa rukni seperti ar-rukun qabla an yasda' bima yu'maru qabla an yasda'a bima yu'maru wal musyrikuna yasma'una. Kemudian orang musyrik itu mendengarkan fabi ayyi ala'i rabbika fabi ayyi ala'i rabbika tukadziban ayat fabi ayyi ala'i rabbika tukadziban. Tapi hadza dalilun ya, dan ini adalah satu dalil ala taqaddumi nuzliha bahwasanya ini lebih dahulu turunnya ala surat Hijr. Itu ada surat Hijr. Jadi surat Rahman ini lebih dahulu turunnya daripada surat Hijr. Surat Hijr kan masuknya ke Makkiyah. Jumhurnya mengatakan surat Rahman adalah Makkiyah. As-Shawab. Kemudian suratul Hadid. Qala Ibnu Faras al-jumhur ala annaha madaniyah. Al-jumhur mengatakan bahwa surat Hadid adalah tergolong madaniyah. Qala berkata sapa golongan innaha sesungguhnya surat Al-Hadid iku makiyatun makiyah wala khilafah tidak ada khilaf anna fiha bahwa sesungguhnya dalamnya Qur'anan madaniyan tidak ada yang mengatakan madani lakin yushbihu sadruha an yakuna makiyah tapi diserupakan atau menyerupai sadruha an yakuna makiyah Quran makiyah ya. Qultu ya perkataan yang suci qultu al-amru kama qala masalah ini seperti yang dikatakan Hafi Musnadil Bazzar dalam Musnad Al-Bazzar wa ghairuhu dan lainnya Umar dari Umar annahu ya sesungguhnya bahwasanya dakhala ala ukhti masuk atas saudara perempuannya qabla ayyuslim sebelum masuk Islam. Faida sahibatu fiha adapun ya ketika itu sahifah yang dibawa oleh saudara perempuannya Umar itu fiha awwalu suratul Hadid dari awal surat Al-Hadid faqara'aha kemudian membaca surat Hadid wakana Umar membaca surat Hadid wakana ada sababu Islamiyah. Ini adalah sebab Islamnya Sayyidina Umar. Jadi ada yang mengatakan Sayyidina Umar yaitu membaca surat Al-Hadid dari awal surat Al-Hadid. Membacanya. Kemudian ini adalah sebab atau hidayah yang menyebabkan Sayyidina Umar itu masuk Islam. Akhraj Al-Hakim dan ditakhrij oleh Al-Hakim wa ghairu dan lainnya an Ibnu Mas'ud dari Ibnu Mas'ud qala berkata Ibnu Mas'ud lam yakun syai'un ya tidak ada sesuatu baina islami di antara Islamnya Sayyidina Umar wa baina an nuzilat dan di antara turunnya hadil ayat inilah ayat yu'atibuhumullahu biha illa arba'a sinin.
Ayatnya wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu faqala alaihimul umur. Jadi kesimpulannya surat Al-Hadid ini masuk pada kategori madaniyah menurut jumhur ya. Surat As-Saff Al-Mukhtar annaha madaniyah. Di antara orang yang memilih ya, Al-Mukhtar sudah dipilih atau sudah terpilih annaha bahwa As-Saff ini masuk pada kategori madaniyah. Wa nasabahu disebutkan pada surat Al-Hadid Ibn Faras menegaskannya. Ibn Faras. Wa nasabahu Al-Mukhtar ya. Wa Al-Mukhtar Ibn Faras. Ya. Ila jumhur Ibn Faras menisbatkan ya masuk pada kategori Mukhtar bahwasanya ini masuk pada kategori jumhur warajahahu ya, dan dirojehkan diunggulkan ini bahwa tasawuf masuk uh, kategori madaniyah. Wa yadullu dan menunjukkan ma'akhraja lakim ya, dalilnya menunjukkan dalil atas itu yang ditafsirkan oleh Hakim Maghriru dan lainnya an Abdullah yaitu Abdullah ibn Salam qala berkata Abdullah ibn Salam qa'adna ya, kami duduk nafaron ya, golongan di suatu golongan ya min ashabi Rasulullah dari beberapa sahabat Rasulullah SAW fatadzakarna ya, maka kami saling mengingat-ingat ya faqulna kami berkata laun na'lam ayil a'mal ya, kalau kita mengetahui ayul a'mal mana amal-amal ahabbu ilallah yang dicintai Allah la amalnahu maka kami akan melakukan amal tersebut fa'anzala maka menurunkan ya fa'anzala maka menurunkan sifat Allah si Allah subhanahu ya Allah menurunkan ayat sabbaha lillahi ma fis samawati wa fil ardi wa huwal azizul hakim surat as-saff ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun hatta khatamaha sampai pada akhir ayat ya qala berkata subhanallah faqara'aha alaina Rasulullah SAW hatta khatamaha. Jadi, surat as-saff ini diturunkan secara sempurna ya dari awal sampai akhir dan dibacakan di masuk pada kategori surat madaniyah. Surat Al-Jum'ah yang ke-14 as-sahihu annaha madaniyah. Yang benar bahwa surat ini adalah surat madani. Lama rawa Al-Bukhari ketika meriwayatkan ya, Imam Bukhari meriwayatkan an Abi Hurairah dari Abi Hurairah qala berkata Abu Hurairah kunna julusan indan Nabi. Nah, kami sedang duduk-duduk bersama Nabi. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Fa'anzala maka turun alaihi atas Nabi yaitu surat Al-Jum'ah. Apa yang turun suratul Jum'ah? Itu fa'unzila maka diturunkan alaihi atas Nabi opo suratul Jum'ati yaitu surat diturunkan surat Jum'ah ini. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Ayatnya Al-Jum'ah. Qultu man hum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Al-hadis wa ma'lum anna Islam Abi Hurairah ba'dal hijrah di Mekah. Jadi diketahui ya sudah diketahui sudah maklum bahwa Islamnya Abu Hurairah itu ba'dal hijrah setelah hijrah di Mekah. Ya makanya setelah hijrah. Wa qauluhu qul ya ayyuhalladzina hadu. Ya, qul ya ayyuhalladzina hadu. Ay khitab lil hadi. Katakanlah wahai orang-orang yang orang Yahudi, makanu, ya, berarti makanu mereka itu di Madinah, berada di Madinah. Akhir surat ini dan akhir suratnya nuzila fil fidadihim al khutbati turunkan ketika keadaan khutbah lama qadam dan air. Sama fil ahadits as-sahih
seperti apa yang dijelaskan hadis sahih hafazah bacaan Muhammad bin Yaqub. Jadi kesimpulannya surat Jum'ah ini masuk kategori Madaniyah karena ini berhubungan tentang Islamnya Abi Hurairah itu setelah hijrah Nabi. Suratul Taqabun 15 adalah surat Taqabun qila Madaniyah wa qila Makkiyah ila akhir. Dikatakan Madaniyah dan dikatakan pula Makkiyah illa akhiruha kecuali akhir ayat ini. Suratul Mulk ke-16 suratul Mulk fiha qaulun gharib, ada perkataan yang gharib ya Madaniyah yaitu masuk kategori Madaniyah. Yang ke-17 suratul Insan. Ya, suratul Insan. Qila dikatakan Madaniyah wa qila Makkiyah. Dikatakan pula Makkiyah illa ayatan wahidah. Illa ayatan wahidatan. Kecuali satu ayat. Wala tuti' minhum asiman aw kafur. Satu ayat ini masuk Madaniyah. Kecuali Suratul Mutaffifin 18. Suratul Mutaffifin qala Ibnu Faras. Kata Ibnu Faras qila innaha makkiyah. Nah, surat ini surat Mutaffifin adalah masuk kategori makkiyah. Ini dzikril asatir. Menjelaskan tentang satrun fiha dalam qila dan juga dikatakan Madaniyah. Lianna ahlal Madinati ya bahwa penduduk ahli Madinah kanu asyaddan nas. Mereka itu paling asyaddan nas. Paling kerasnya manusia. Fasadan dalam kerusakan fil kaili ya itu dalam ukuran atau timbangan. Ya, ini masuk kategori untuk tandir ya, peringatan. Waqila nuzilat makni Makkah. Katakan juga diturunkan di Makkah. Illa qissat tafsir. Jadi tafsir. Faqala berkata qaumun satu qaumun golongan nuzilat bainal Makkah wal Madinah. Diturunkan di antara Makkah dengan Madinah. Intaha. Qultu saya berkata Imam Suyuti akhraja menafis An-Nasai wa ghairu dan lainnya di sanadi sahih yang sanad sahih an Ibnu Abbas. Qala berkata Ibnu Abbas lamma qadama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghadap lama qadama ketika menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam Albaniyah di Madinah kanu min akhbatin kailan. Mereka semua itu tergolong orang-orang yang paling keji ya antara manusia masalah timbangan ya ukuran takaran. Ta'anzalallah maka Allah menurunkan ayat ini wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi al-mutaffif orang yang mengurangi timbangan ya menimbang yang tidak benar. Fahsinu maka berbuat baiklah. Nah, ma'asinu maka perbaikilah atau berbuat baiklah al-kaila timbangan dalam bertimbang harus ukuran harus takaran harus baik harus benar harus adil berbuat adil ahsinu ya adilu berbuat adil. Kemudian yang ke-19 suratul A'la. Suratul A'la ini al-jumhur mengatakan ala annaha makkiyah masuk kategori makkiyah. Qala Ibnu Faras berkata Ibnu Faras waqila dan dikatakan ya innaha madaniyah. Bahwa surat A'la masuk kategori madaniyah. Di zikri suratul Aid. Karena surat Al-A'la ini mengingat atau menjelaskan tentang surat Id, zakatul fitri dan zakat fitri fiha di dalamnya. Jadi masuk pada kategori surat katanya yang madaniyah itu. Tapi di sini al-jumhurnya mengatakan Al-A'la adalah makkiyah. Qultu
Yang berkata, wa yuruddu ma akhrajahu al-Bukhari. Balas, menjawab apa yang diakhirkan oleh Imam Bukhari. Anil Barra, dari Barra Ibnu Azib. Qala berkata, awwalu man qaddama alaina. Awal atau permulaan seorang qaddama alaina, yang menghadap atasku min ashabin Nabi, dari para sahabat Nabi, yaitu Mus'ab, sahabat Mus'ab bin Umair, Ibnu Ummu Maktum, Ibnu Ummu Maktum, dan ya, anak dari Ummu Maktum. Faja'ala, maka jadikan Mus'ab dan Ibnu Ummi Maktum yuqra'unana, membacakan kepada kami Al-Quran. Tsumma ja'a, dan datang Ammar wa Bilal wa Sa'ad. Kemudian datang Ammar dan Bilal dan Sa'ad. Tsumma ja'a, kemudian datang lagi Umar bin Khattab fi Ishrina, pada 20 ya. Tsumma ja'a, kemudian datang lagi Nabi SAW. Fama ra'aitu, maka aku tidak melihat ahlal Madinah ing penduduk Madinah, maka saya tidak melihat penduduk Madinah. Farahu bisya'in, farahu. Fama ja'at, datanglah turunlah hatta qara'tu, sampai saya membaca ayat tabbihis marabbikal a'la fi surat al-Misya, dalam surat misalnya. Kemudian suratul Fajr, surat yang ke-20, fiha qaulan, ada dua pendapat. Akahuma, dikisahkan bahwa surat Fajr ini oleh Ibnu Faras. Qala Abu Hayyan, berkata Abu Hayyan, qal jumhur ala annaha makkiyah. Jumhur mengatakan makkiyah. Suratul Balad. Surat Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad. Maka Ibnu Faras, fiha aidan qaulain, yang di dalamnya juga ada dua qaul. Wa qawluhu al-balad yaruddu al-qaul bi annaha Madinah. Mengatakan bahwasanya surat Al-Balad ini Madaniyah. Suratul Lail al-ashhar bi annaha Makkiyah. Yang masyhur surat Lail ini masuk kategori Makkiyah. Waqilan dengan pula Madinah, Madaniyah. Warada fi sababi nuzuliha, disebutkan sabab nuzulnya min qissati Nakhlah, dari kisah Nakhlah. Kama akhrajnahu fi asbabin nuzul, seperti yang ditakhrijkan di asbab nuzul. Wa qila fiha makki wa madani, di antara juga ada yang makki, ada yang madani. Kemudian surat Al-Qadr. Al-Qadr fiha qaulan. Surat Al-Qadr ini, inna anzalna fi lailatul qadr, ada dua pendapat. Wal aktsar ala annaha makkiyah. Yang paling banyak pendapatnya mengatakan bahwasanya surat Al-Qadr adalah makkiyah. Wa yastadillu, membuat dalil di kauniha madaniyah bima akhrajat ini, yang mengambil dalil bahwasanya yang madaniyah ini dari Tirmidzi al-Hakim an Hasan ibn Ali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Bani Umayyah, maksudnya Nabi melihat Bani Umayyah ala minbar, di atas mimbar. Fasa'ahu dzalik, fanazalat, maka turunlah ini, inna a'tainaka al-kautsar, fanazalat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Hadits qara al-Muslim wa huwa hadits mutabba. Mengatakan al-Muslim mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis munkar. Di sini di footnote-nya ya dhaif, ya dhaif hadis. Hadis munkar. Kemudian surat lam yakun ini lam yakunillah.
Qala Ibnu Faras al-ashharu annaha makkiyah. Yang masyhur, yang terkenal adalah makkiyah. Qultu wa yadullu limuqabilihi ma akhrajahu Ahmad an Abi Habbatil Badri qala lamma nazalat lam yakunil ladzina kafaru min kitab min akhirnya qala Jibril ya Rasulullah inna rabbaka wa sesungguhnya Tuhanmu ya'muruka memerintahkan kamu an taqra'aha untuk membacanya abayan ya al hadits sedikit qad jazama Ibnu Katsir anna Madinah. Nah, Ibnu Katsir mengokohkan ya pendapat bahwasanya Madaniyah mustadil lebih mengambil dari tafsir dan tafsir Ibnu Katsir jelaskan bahwa ayat atau surat lam yakunil ladzina kafaru itu adalah surat Madaniyah. Selanjutnya suratul Zalzalah ke-25. Fiha qaulain ada dua qaul. Suratul Zalzalah ada dua qaul. Wa yastadillu likauniha mengambil pendapat bahwasanya Madaniyah. Suratul Zalzalah masuk pada Madaniyah. Bima akhrajahu dari apa yang ditakhrijkan Ibnu Abi Hatim. An Abi Sa'id Al-Khudri dari Abi Sa'id Al-Khudri qala lamma nazalat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ketika ayatnya turun faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Qultu ya Rasulullah ini lara'u amali. Sebenarnya kami melihat amalku al-hadith wa ayyu sa'idun lakum ayyu sa'idun lam yakun illa bil madinah. Abu Sa'id Abu Sa'id lam yakun ya Abu Sa'id tidak ada kecuali illa bil madinah. Ayat ini turun di Madinah atau Madaniyah. Walam yablugh illa ba'da Uhud dan tidak terjadi tidak sampai kecuali illa ba'da. Kejadian ini adalah setelah perang Uhud. Setelah Nabi hijrah. Madaniyah. Masalah kategori Madaniyah. Kemudian suratul Adiyat. Suratul Adiyat fiha qaulan ada dua pendapat, ada dua qaul wa yastadillu likauniha Madaniyah. Ya, dan yang mengatakan Madaniyah ini mengambil dalil bima akhraja Hakim dari Imam Hakim wa ghairi an Ibnu Abbas qala ba'atha Rasul Mu'isa Rasulullah SAW khayyalan falabithu syahran la yatihi minha qabrun fanazalat wal adiyat. Jadi, masuk pada kategori Madaniyah dengan dalil yang tadi. Suratul Al-Hakum ayat yang bertakasur al-asyur an-namakiyah. Wa yadullu likauniha Madaniyah. Bahwa al-Mukhtar ma'akhrajahu Ibnu Hatim an Abi Buraidah. Annaha nazalat fil qabilatain. Saat ini turun di dua kabilah min qabail Ansar. Dari kabilah Ansar. Tafakharu. Saling berbangga-bangga. Beberapa kabilah Ansar tafakharu. Mereka itu saling berbangga. Hadis akhraja an qatada anna nazalat fil Yahud. Katakan al-hakumut takatsur ini diturunkan Yahudi. Al-hakumut takatsur memperbanyak harta. Hancurlah kan al-hakumut takatsur. Orang yang memperbanyak harta, mengumpulkan harta, al-hakumut takatsur. Akhraj al-Bukhari. Seperti Imam Bukhari an Abi Ka'ab qala kunna nara hada min al-Qur'an. Kami melihat ini dari Al-Qur'an, yakni law kana li Adam wadin min dhahab. Kalau saja ada dari Libni Adam, anak Adam wadin min dhahab.
وادي من ذهب. Muadzin orang yang dermawan. Libni Adam muadzin min dhahab, dari emas beberapa. Muadzin, muadzin, muadzin itu gunung, lembah. Wadin ghairi di, ya, itu ada gunung dari emas ya. Hatta nazalat al-hakimat takafuf ya. Akhraj at-Tirmidzi an Ali, akhraj at-Tirmidzi dari Ali. Orang berkata, man zilna, kami masih nasyak nasyukku masih ragu yang azabil qabri, tentang atau mengenai azabil qabr. Sahabat Ali mengatakan, kami masih ragu mengenai azabil qabr. Hatta nuzilat, sampai turunlah ini ayat ini. Wa azabil qabr, dan azabil qabr lam yadhkur, kecuali tidak disebutkan illa bil Madinah, itu di Madinah, sama fi sahih fi qissatul Yahudi. Itu yang riwayat yang saya dijelaskan adalah kisah Yahudi. Jadi al-hakim tafsir ini masuk pada kategori Madaniyah ya. Surat Ar-Ra'aita 28 fiha qawlan hakahuma Ibnu Faras. Surat Al-Kautsar As-Suwab annaha madaniyah, benar madaniyah. Rajahahu, dan tahqiqan Nawawi fi Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim, lama akhrajahu Muslim an Anas qala bayna Rasulullah, sama kami Rasulullah SAW, bayna azharna, di antara terlihat idza aghfa ighfa'atun, farafa'a ra'sahu mutabassiman. Faqala unzit alayya anifan surah qara'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tayna al-kautsar. Yang ke-30 surat Ikhlas, fiha qaulan. Ada dua qaul. Li hadits bisa winuzuliha, kemudian faqala unzil alayya anifan suratan faqara bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar hatta khatamaha. Ya, surat Al-Kautsar ini masuk kategori Madaniyah. Surat Al-Ikhlas ke-30. Fiha qaulan, ada dua pendapat. Li haditsaini, ada dua hadis bisa berbeda dalam sahabat dan usulnya. Muta'aridain, saling bertentangan ya. Majama'a ba'dhum, bagian mereka mengumpulkan bainahuma bitakarrurin nuzuliyah. Surat Al-Ikhlas ini turunnya itu diulang-ulang, terus diulang. Tsumma zaharoli ba'da tarji' an Madinah. Kemudian telah ada sesuatu yang jelas pasku ya, yang tarjih, yang waktu yang diunggulkan dirajihkan annaha surat Ikhlas dalam Madaniyah kama bayyanat fi asbabun nuzul, seperti apa yang dijelaskan di asbabun nuzul. Al-Mu'awwidatan, itu surat yang di akhir ya, di akhir Al-Quran, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Al-Mu'awwidah, surat perlindungan. A'udzu, memohon perlindungan. Al-Mukhtar annahuma Madinah, yaitu ya semuanya Al-Mukhtarnya mendapat Madinatan. Al-Falaq sama An-Nas itu ada Madinah. Li'annahuma, karena dua nazalna fi qissati Sihr Nabi bin Asram ya,
tentang kisah sirah bin Mas'ud. Nah, akhrajal Baihaqi fi Dalail. Berarti yang ya itu yang sekarang Roma akhrajal Al-Baihaqi fi Dalail. Ya. Jadi kesimpulannya yang terakhir adalah surat Al-Mu'awwidatan itu Al-Mukhtar Madaniyah. Nah, karena di situ ada cerita tentang kisah sihir Labid bin Aswad. Roma akhrajal Al-Baihaqi. Faslun melanjutkan sebagai faslun qala al-Baihaqi fi Dalail. Berkata Imam dalam beberapa dalil tiba di suar di sebagian atau di beberapa surat allati nuzilat di Makkah yang diturunkan di Makkah ayatun nuzilat di Madinah ada ayat-ayat yang turun di Madinah fa'al-haqqu biha maka qala Ibnu Hassar aqulu na'imul makki wal madadi minhu ayat mustafna di kata Ibnu Hassar bahwa setiap macam atau nauk dari Makki dan Madinah itu mempunyai ayat-ayat yang ditasnihakan atau mengecualikan. Ya qala illa anna minna kecuali yang anna minnas sesungguhnya dari golongan manusia min man ya tamada yang berpegang teguh fi istibna al ijtihad dalam pengecualian atas ijtihadnya bin nakal ya tanpa menggunakan nakal. Jadi orang yang mengistilahkan ayat ini bukan dari golongan Makki atau Madani, maka pendapat itu masuk pada kategori ijtihad dunan nakal, bukan kategori naqlu riwayah. Anda menggunakan faslun fi dzikri mas'ithniya minal Makki wal Madani. Pasal menjelaskan tentang istisna kecualian dari Makki dan Madani. Qala Ibnu Hajar di Syarh Bukhari dalam Sahih Bukhari mengatakan qad ya'tana ba'dul a'immah telah memaksudkan ya, ba'dul a'immah sebagian imam-imam dibayani menjelaskan mana nazala minal ayatil Madinah mana nazala dengan ayat yang diturunkan di beberapa ayat di Madinah di suril Makkiyah kalau mengatakan wa amma aqsud dalik wa huwa nuzulu syai'in min suratin min akhir nuzulu tilka surat nuzulu tilka surati ila Madinah falam arahu illa naziran maka saya tidak melihat ia kecuali nadir itu jarang jalan terus dan yaqultu wa ha ana al-quru wa ana al-quru ma qattu ala istitna'in min an-naqin. Saya jelaskan apa yang telah kita sampai dari istitna ini dan min an-naqin dari dua naq. Musta'iban menyeluruh mara'i. Mara'i itu apa yang kami lihat. Saya pernah saya lihat itu min dalika anal istilah awal dari istilah yang pertama min dunatin bukan istilah kedua. Ushiru ila adilal istisna saya isyaratkan pada dalil-dalil istisna yang diajli qauli Ibn Hassar untuk lihat dari segi pandang segi tadi perkataan Ibn Hassar as-sabiq yang lalu. Wala azkur adillah al-adillah saya tidak jelaskan dan dalilnya bilang dia dengan lafaz tentunya ikhtisaran dengan ringkas wa ihalatu ala kitabina dan keadaan atas kitab kami kitabina asbabun nuzul yaitu kitab asbabun nuzul Al-Fatihah taqaddama qawlu anna nisfaha nazala bi Madinah
didahulukan perkataan bahwa sebagian setengahnya ia diturunkan bil Madinah. Wa zahir annahu nisfu tsalib. Maksudnya yang dimaksudkan itu pertengahan yang kedua. Wala dalil di hadza qaul tadi tidak ada dalil yang mengatakan qaul seperti itu. Oh, Al-Baqarah ini ditasniahkan dikecualikan inha adalah al-ayatani dua ayat. Fa'fu wasfahu. Fa'fu wasfahu. Al-ayah walaysa 'alaikum huda. Walaysa 'alaika hudahum. Walaysa 'alaika hudahum. Fa'fu wasfahu walaysa 'alaika hudahum. Kemudian ada lagi Qala Ibnu Husar usniya min tis'ah. Pengecualian 9 ayat. Oleh Yasif bihi naqlun. Ini tidak sah kecuali bihi naqlun. Khususan qad warada annaha jumlatan terkhusus itu yang dijelaskan antaranya adalah jumlah nazar jumlah langsung ya turunnya langsung pun itu pada sahha la disahihkan apa anakku alim abbas jadi abbas istitna yang qul katakan ta'ala al ayat salas kama taqaddam seperti ayat yang pertama seperti yang sudah dahulu al-bawaqi katakan wa ma qadarullah haqqa qadari al-ay surat wa qadarullah haqqa qadri lamma akhrajahu Ibnu Hatim an anzad fi Malik ibn Saif wa qawluhu wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayat. Ada banyak ya man azlamu. Ada al-ayat ada 1 dan 2. Al-ayatan nazalata fi Musailamah. Musailamah. Nah, qawluhu alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna itu orang-orang yang diberikan padanya kitab ya'rifuna yaqtahu. Wa qawluhu alladzina atainahumul kitab ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq. Alkitab ya'lamuna berpengetahuan bahwa mengetahui munazzalun yang turunkan dari Tuhannya itu dengan benar. فأخرج أبو الشيخ عن الكلبي دقيق oleh Abu Syekh al-Kalbi qala nuzilat al-an'am kulluha bi Makkah mengatakan turunnya semuanya di Makkah illa ayat ini kecuali 2 ayat apa saja nazalat di Madinah yang turun di Madinah fi rajulin ada orang munafik minal Yahud dari bangsa Yahudi bahwa ya rajul minal Yahud وهو الذي قال ما أنزل الله على بشر من شيء. وقال الفريابي حدثنا سفيان عن الليث بن بشر قال نعم مكية إلا قل تعالوا أتلم semuanya makiyah kecuali qul ta'ala atlum wal ayat allati ba'dah al-araf. أخرج أبو الشيخ بن حيان عن قتادة والأعراف مكية إلا واسألهم عن القرية التي كانت أهلة الغرب. وقال غيره من أهل من هنا إلا رأيت أخذ ربك بني آدم من ظهورهم ذريتهم أشهد أن أنفسهم أنزلوا من قول شهيدا. والذي الأنفال استثنى منها إذ يمكر بك الذين كفروا ayat 20 qala muqatil nazat fi Makkah qultu yarudduhu masah an Ibnu Abbas yang menolak apa yang disampaikan Ibnu Abbas anna hadhil ayata bi'ainiha nazat di Madinah. Ibnu Abbas melihat dengan ayat Makkah yang bi'ainiha nazat di Madinah wa akhrajahu واستثني بعضهم أخذ في ياسمين النجم واستثني بعضهم قال يا أيها النبي أسكت الله
أيوة صححه ابن عربي وغيره. قلت يؤيد ما أخرجه من يؤيد يؤيد ما أخرجه من البزار. قال ابن فراس مدني في الآيتين فدو آية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز على ما عنتم. kemudian يؤيد ما أخرجه البزار قال ابن عباس أنها ما قلت غريب bukan غريب كيف قد ورد أنها آخر ما نزل maksudnya waduh maka Nabi Muhammad firman غريب كيف قد رأى وقد ورد أنها أخرج ما نزل وصفه بعضهم ما كان للنبي الآية لما ورد أنها نزلت في قوله عليه الصلاة والسلام في أبي طالب لأستغفرن لك ما لم أنه عن أن ما لم أنه عنك لأستغفرن ما لم أنه. Masih ada waktu? Boleh apa? Ya, ya, cukup. Tamam Ustaz. Ya, teman. Ya, sampai surat Yunus. Taib. Baik untuk para jemaah, alhamdulillah masih tersisa walaupun satu orang, satu jamaah. Jika ingin ada yang dipertanyakan, dipersilahkan. Ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Ustaz. Ya, Alhamdulillah saya bisa gabung, tapi saya baru ya. Eh, pengen tanya Ustaz karena saya baru nih. Pengertian yang soheh mengenai makiyah dan madaniyah itu apa ya? Wasohahahu. Yang lima yang surat apa ya? Bukan, maksud saya pengertian dari makiyah dan madaniyah itu yang benar itu apa sih pengertiannya? Oh, yang benar. Karena kan ada yang bilang itu turun di Mekah, ada yang bilang itu turun sebelum hijrah, karena ada surat yang apa namanya Madaniyah, tapi turunnya di Mekah kan begitu. Iya, betul. Bagaimana Ustaz penjelasannya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah dijelaskan di bab awal, masih penjelasan awal, yaitu yang paling masyhur, ya, pengertian yang paling masyhur yaitu al-makiyah atau makiyah itu ayat yang turun sebelum hijrah, dan madaniyah itu ayat yang turun sudah hijrah. Ini yang masyhur ya, yang iktimat yang pertama, qaul yang pertama yang dipakai. Ya. Tapi tidak menghilangkan ya qaul-qaul yang lain. Ketika ada qaul atau asar sahabat yang mengatakan ini turun di sini, tetap harus dijelaskan. Ya. Ketika ada qaul sahabat mengatakan kitabnya ini ahlu Mekah, ahlu Madinah, tetap. Jadi semua ini istilahnya masyhur
atau istilahnya dijelaskan dari sahabat, tapi yang jadi yang masyhur ya, yang di apa namanya sahihkan itu yang qaul pertama itu ya, jika al-Makki adalah ayat yang sebelum hijrah, al-Madani adalah ayat yang sudah hijrah. Akrab bila suabnya di situ yang pertama ini. Tapi tetap kita pakai yang ketiga-tiganya ya, ketika salah satunya tidak ada pakai yang ketiganya. Oh, baik. Baik, terima kasih. Kemudian ya, nggak apa-apa saya tanya ya, karena saya baru gabung ya. Silakan. Kemudian apa faedah kita mengetahui ini ayat Makkiyah, ini ayat Madaniyah, faedahnya apa, Ustaz? Iya. Jadi kita tahu ayat ini bisa menjadi ayat yang nasikh atau yang dimansuh. Jadi kan ketika ayatnya turun di Makkiyah, turun di Mekah, kita kan tahu permasalahannya ini tentang sesuatu yang berkaitan dengan penduduk Mekah, atau ketika sebelum hijrah maka berkaitan tentang sesuatu yang ya masih tentang hukum-hukum tauhid. Biasanya kalau Makkiyah itu dia masuk pada hukum-hukum tauhid kebanyakan. Jadi kita tahu ini adalah ayat yang mengenai tentang orang musyrik, hukum tauhid, mentauhidkan Allah. Sedangkan Al-Madani itu masuk pada hukum-hukum yang lebih dalam Islam, seperti hukum yang zina, hukumnya memotong tangan, mencuri harus dipotong, itu masuk pada hukum-hukum seperti itu ketika hukum Islamnya. Ya. Jadi mengetahui untuk siapa khitab ini, kan bisa dilihat kalau Makkiyah berarti khitabnya ke ahli Mekah, Madaniyah khitabnya ke al-Madani, itu bisa dilihat. Nah, mereka keadaannya seperti apa tuh dilihat di situ. Jadi orang Makkiyah itu pasti mereka itu ayat-ayatnya berhubungan tentang ya tauhidan, mengajak ke tauhidan. Nanti di akhir sesi itu ada ciri-ciri yang termasuk ulang Makkiyah. Seperti nanti kalau Makkiyah itu cirinya ya ayuhan nas, itu sudah jelaskan nanti di akhir. Kemudian yang Madaniyah itu cirinya ya ayuhan ladina amanu. Saya bisa mengetahui dari situ ya manfaatnya. Oh iya, terima kasih Ustadz, karena memang kalau tidak tahu nasi manso nanti akan terpleset kaki. Iya, betul sekali. Mana ayat yang lebih tahu turun dan mana yang terakhir ya. Yang terakhir itu menasihkan biasanya atau menjadi mufassis. Oh iya, memang dalam kajian usul fikih kan salah satunya adalah nasi dan mansu. Jika orang nggak mengerti nasi mansu, akan terpleset kakinya, sehingga nanti akan berfatwa sesuatu yang salah. Iya. Terus Al-Quran ini saling bertentangan atau gimana nanti? Iya. Ustaz ini ngomong-ngomong ini kita ini Alitkon nanti akan dibaca semua atau bagaimana Ustaz ini? Iya, kalau dalam intinya sih harus dibaca semua. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau mau itu nggak apa-apa ya, sambil jalan sedikit-sedikit karena ini jarang-jarang sekali sebenarnya sih. Ya ini ya masuk ya, khazanah yang harus kita telusuri ya, walaupun sedikit-sedikit ya, walaupun ini berisikan panjangnya apa sih. Jadi Imam Asy'uti ini sangat luas ilmunya, beliau memaparkan semuanya, pendapatnya asal-asalnya dipaparkan dan beliau disitu kasih kesimpulan. Ya, jadi ya biar kita melihat ya bagaimana nanti manhaj beliau ini. Iya. Dibanding Mabahis lebih lengkap Alitkon ya Ustaz ya? Iya, lebih lengkap. Induk sih.
Biasanya kalau kitab-kitab sekarang ya itu lebih simpel dan lebih bisa dipahami. Nah, kalau ini kitab induk ini agak berat sebenarnya. Iya, iya, iya. Ya, berat. Oh, iya, Lebih berat. saya sempat belajar mabahis fi ulumul Hmm. Quran. Iya, lebih simpel gitu. Lebih Iya, kayak iya. bahasanya lebih enak, lebih mudah dipahami. Cuma kalau makanya saya tertarik ikut Litkon ini kan supaya apa ya? Supaya kita tahu ini kan termasuk kitab induknya ya kalau dalam Betul. Al-Quran Kitab itu. induknya Al-Quran. Iya, iya. Syukran Ustaz. Masya Allah. Allah, Allah, Allah. Ya. Nah. Taib, syukron Ustaz. Ya, sebelum kita tutup, terima Ya. kasih atas penjelasannya pada guru kita dan juga terima kasih untuk jamaah yang masih bisa hadir sampai akhir kajian di malam hari ini. Marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa Subhanakallahumma. bihamdika. Saya Khalifatul Albar sebagai host undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.